Anak-anak, sebelumnya Bapak mau memberikan materi pelajaran terlebih dahulu ya. Kita akan belajar tentang negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi tetangga kita. Anak-anak, secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Wilayah regional ini berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di timur. ASEAN dibentuk berdasarkan adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, serta adanya kepentingan bersama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Selain Indonesia, ada 10 negara lain di kawasan Asia Tenggara. Semua menjadi negara tetangga terdekat kita. Negara-negara itu adalah Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pada kesempatan ini, Bapak sudah menugaskan 10 teman-teman kamu untuk turut menjelaskan sosial budaya, ekonomi, dan politik di masing-masing 10 negara anggota ASEAN tersebut. Brunei Darussalam. Kehidupan sosial di Brunei Darussalam banyak dipengaruhi ajaran agama Islam. Secara ekonomi, Brunei Darussalam termasuk negara yang sangat makmur karena kaya akan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam memiliki pemerintahan berbentuk kesultanan. Saat ini, sultan yang berkuasa adalah Sultan Hassanal Bolkiah. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Capek. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu, Tionghoa. Malaysia merupakan negara federasi dipimpin oleh seorang yang di-Pertuan Agung. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Saat ini dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte. Kamboja. Pria dan wanita kamar mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintah kamar. Kepala negaranya seorang kaisar, sedangkan pemerintahan sehari-hari oleh Perdana Menteri. Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibe. Bahasa digunakan adalah bahasa Burma. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah perkebunan dan pertambangan. Sebagai negara republik, tentu saja dipimpin oleh seorang presiden. Vietnam. Masyarakat Vietnam kebanyakan memiliki nama keluarga Nguyen karena dinasti ini merupakan dinasti terakhir yang berkuasa sampai tahun 1945. Di bidang ekonomi, sektor pariwisata diandalkan sebagai sumber pendapatan masyarakat dan negara. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Laos. Masyarakat Laos sebagian besar beragama Buddha. Mereka terkenal akan kesabaran dan kesederhanaan sesuai ajaran Buddha. Pada upacara saibat, para biksu berkeliling sambil membawa bakul kecil untuk menerima sedekah dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat Laos bekerja sebagai petani. Daerah pertaniannya memanfaatkan aliran sungai Mekong.
Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Melayu Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Masyarakat Thailand menganggap bahwa kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Anak-anak, demikian tadi pengenalan tentang negara-negara di Asia Tenggara.